Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Hari ini saya sudah sampai ke bab yang kedua, lesson 2, program baru saya. Mari cakap English, come let's speak English. Jadi saya rasa gembira sebab ini adalah satu kursus yang tidak sama sekali dengan apa yang saya mengajar selama ini. Memang saya dapat banyak permintaan dari subscriber mengajar ini, mengajar itu, sampai mengajar matematik pun ada panggil saya buat begitu. Tapi kerana kesuntukan masa, saya tidak dapat memenuhi semua permintaan. Tetapi ini sesuatu yang saya rasa okey sebab tidak lama juga video ini dan saya hanya buat dalam bahasa Melayu. Saya tidak buat dalam bahasa Cina, saya tidak buat dalam bahasa Inggeris. Jadi tidak begitu banyak kerja, tidak begitu banyak masa yang ingin diluangkan. Jadi sebelum ini, bab pertama memang saya ada mengajar kamu. Biasanya orang putih atau orang yang berbahasa Inggeris, jikalau bertemu, you know, when they meet, biasanya kita cakap, how are you? How are you doing? How have you been? Dan sebagainya. Jadi masa itu saya panggil kamu kenal pasti satulah. Yang mana kamu suka menggunakan waktu kamu bertemu dengan orang. Dan jikalau kamu ingin menjadi orang pertama untuk bertegur sapa, so what would you say? How have you been doing? Or you can say, how are things these days? Or how are you? Begitu. Senang bagi saya biasa cakap how are you. Okay, so kamu kenal pasti satulah. Jadi apabila menjawab, kenal pasti satu juga. Masa itu saya saya ada tulis di papan. So you can say, of course you can say, oh I'm fine thank you, or fine thank you, or I'm good, you know. But saya ada mengajar kamu untuk memastikan komunikasi itu boleh berterusan. Make it a habit. Jadikanlah dia satu tabiat untuk bertanya balik. Orang bertegur sapa, kita tanya balik dia. Jadi dia tanya kita, how are you? Oh, I'm good. Oh, very well, thank you. Oh, I'm fine, thank you. And you? Begitu. How about you? What about you? Tanya balik. Jadi dia akan dipaksa untuk menjawab. Jadi dari sanalah komunikasi akan berterusan, tidak akan berhenti begitu sahaja. Jadi kita rasa macam pelik juga kan, macam bagaimana ya, begitu. Jadi kita janganlah, so orang tanya kita atau kita tanya orang, jangan lupa untuk tanya balik. And you? What about you? How about you? Begitu. So hari ini saya ke soalan yang kedua. Jadi waktu saya tanya balik atau dia tanya balik saya, and you? Oh, I'm fine, thank you. And then soalan yang seterusnya, biasanya dalam situasi Asia atau cakaplah negara kita sendiri, Malaysia, apakah biasanya orang akan bertanya selepas how are you? How have you been doing? You know? Apakah soalan yang biasa dia akan tanya, pergi mana? Isn't it? Jadi saya rasa begitulah, pergi mana? So hari ini saya akan fokus kepada pergi mana. So Melayu kita cakap pergi mana? Begitu. So pergi mana. Jadi saya translate saya menterjemah. Go where? Where going? Where you going? Ketiga ini setakat bercakap, saya akan memberi komen sebegini. Okey, kalau cakap go where? Where going? Where you going? Itu bukan bahasa yang tepat.
seperti kita cakap ada bahasa pasar sedikit lah, sebab dia tidak ada grammar. Dia bukan bahasa formal. Mungkin kita cakap bahasa pasar lah, begitu. Seperti bahasa yang kita cakap di jalan raya. Jadi hari ini saya tunjukkan juga. Jikalau kamu cakap go where going, where you going, memang saya faham. Saya faham soalan bagaimana, tetapi saya ingin kamu menggunakan bahasa yang betul, bahasa yang tepat, bahasa Inggris yang mempunyai grammar yang betul, saya cakap begitu. Jadi ini dua. Tepat ini. Where are you going? Where are you going? Ataupun cara pendek. Ini lebih miring kepada percakapan. Cara pendek. Jadi sebutannya seperti ini, tetapi tulisan kita tengok berlainan. Sebutan where you going? Where you going? Sama dengan where you going. Tetapi yang ini salah. Ini dari segi grammar salah. Tapi dari segi grammar betul. Hanya waktu kita tulis baru kita sadar. Oh, where you going? Where you going? Atau kalau panjang, where are you going? Ini pendek, where you going? Sebenarnya sebutan seperti ini bukan? Tetapi waktu kita menulis kita akan tahu. Kita akan sedar, oh, rupa-rupanya ada apostrophe RE baru boleh. So where you going? Paling best lah. Ini dua. Yang ini tiga, walaupun pihak yang sebelah faham, tetapi salah dari segi grammar, itu dipanggil bahasa pasar. Jadi jawaban, saya beri satu situasi di mana kita bertemu di jalan raya, dua orang yang berkenalan. Jadi saya beri situasi sahaja. Mungkin satu daripadanya ke bank. Jadi bolehlah cakap bank. Where you going? Bank. Begitu terus jalan. Atau to the bank. Panjang sedikit. Ataupun, oh, I'm going to the bank. Semua betul. Betul, tidak salah. Percakapan. And jangan lupa tanya balik. Jikalau tidak, perbualan itu akan berhenti di situ juga. Jadi kadang-kadang kita perasakan mengapa bagaimana ya, cakap sikit saja, tidak ada peluang cakap banyak, sebab kita tidak memberi peluang. Kita tidak paksa orang di sebelah untuk berterusan dengan perbualan. Jadi berhenti di situ juga. Jadi bagi saya, jangan lupa untuk bertanya, how about you? What about you? And you? Boleh juga. And you pun boleh juga. Barulah dia boleh beri, saya hanya beri contoh. Jadi dia boleh cakap, oh, I'm going for lunch. Bukan to lunch, salah. I'm going for lunch. Lunch itu satu kegiatan. Kegiatan kita gunakan for. Kalau to untuk tempat, kamu bukan pergi tempat, kamu pergi untuk satu kegiatan. Kegiatan ya makan. So, oh, I'm going for lunch. Ataupun, oh, I'm going for my lunch. Mungkin masa itu jam 11 lebih. Jadi dia pergi lunch atau pukul 1 begitu. Oke, jadi begitu sajalah. Saya akan mengajar step by step lah. Saya akan perlahan-lahan memperkenalkan cara bercakap, cara menjawab, dan cara memanjangkan perbualan supaya komunikasi terus berlaku dan tidak berhenti di situ sahaja. Saya tanya, kamu jawab. Kamu tanya, saya jawab. Kemudian diam-diam. Bayangkan kamu di pesawat. Where do you come from? Oh, I come from Malaysia. Dia tidak tanya saya pun. Dia diam sudah. Jadi mungkin saya kena korek lah. Korek kepala kan.
Ah, what is your occupation? Saya cari soalan. Oh, I'm a clerk. Kemudian diam. Saya kena fikir lagi. Oh, what is the name of your company? Oh, my company ABC. Begitu. Terus diam lagi. Wah, bagaimana ya kita mesti tanya 200 soalan sebenarnya atau 20 soalan. Sebenarnya 10 soalan sudah cukup karena dia ada tanya balik juga kan. Tapi dia tidak tanya balik, dia diam saja. Jadi saya ajak kamu bagaimana untuk English cakap prompt atau memberi stimulasi kepada pihak sebelah untuk menjawab supaya perbualan itu berpusingan. Oke, saya tanya, kamu jawab, kamu tanya, saya jawab, saya tambah lagi, kamu tambah lagi. Begitu, itu cara saya. So, saya hari ini beri satu situasi, kamu berjumpa dengan seorang kawan. Biasanya kita selepas bertanya, how are you? Kita akan sambung, where you going? Isn't it? Or where are you going? Oh, the bank atau bank. Begitu, ha? And then, how about you? Okay? I'm going for lunch. I'm going for my lunch. Begitu. Okay, jadi situasi. Okay, so sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Saya akan panjangkan komunikasi ini supaya kamu tahu bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris untuk berkembang, mengembangkan perbualan dan komunikasi kita. Oke, sekiranya kamu suka akan video saya, sila beri like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang lagi satu, lesson 3, mari cakap English. Goodbye.